Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endawayuni. Saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ijtihad yang meliputi pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad, peranan dan kedudukan hasil ijtihad, syarat-syarat mujtahid dan tingkatan mujtahid. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad dari bentuk kata fi'il madi yaitu jahada, yang bentuk masdarnya yaitu jahdun, artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Ijtihad menurut bahasa artinya mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan definisi ijtihad menurut istilah diantaranya A. Imam Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Al-Fuhuli memberikan definisi bahwa ijtihad merupakan mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara-cara istinbat. B. Ibnu Subki memberikan definisi bahwa ijtihad merupakan pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. C. Definisi Al-Amid bahwa ijtihad merupakan pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Dari menganalisis ketiga definisi di atas dan membandingkannya, dapat diambil hakikat dari ijtihad itu sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Yang kedua, usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih. Yang ketiga, produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah. Dan yang terakhir yaitu usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat. Dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad. A. Dasar hukum ijtihad. Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat. Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad. Dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi. B. Hukum ijtihad. Secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermazhab dalam kedudukannya sebagai faqih yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang meminta fatwa tentang sesuatu. Hukum berijtihad tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya. Yang pertama yaitu wajib ain. Apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum. Yang kedua, fardu kifayah. Apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya faqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang faqih yang melakukan ijtihad. Yang ketiga, sunnah. Apabila keadaan yang ditanyakan kepada faqih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut. Yang keempat, berijtihad itu hukumnya haram untuk kasus yang telah ada hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil syar'i dan qat'i, atau apabila orang yang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Dan yang terakhir yaitu dalam menghadapi suatu kasus yang sudah terjadi dalam kenyataan atau belum terjadi dan kasus tersebut belum diatur secara jelas dalam nas Al-Quran, maka as-sunnah. Sedangkan kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang. Dalam hal itu, hukum berijtihad bagi seorang faqih adalah mubah atau boleh. Peranan dan kedudukan hasil ijtihad. A. Peranan ijtihad. Ijtihad sangat diperlukan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencari sandaran hukum yang benar. Mengingat banyak masalah yang secara jelas belum ditentukan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, karenanya Islam memberikan peluang kepada umatnya yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad.
Dengan demikian, ijtihad merupakan salah satu alat penggali hukum syara yang untuk dapat mengaplikasikan setiap hukum yang terkandung dalam nas-nas tersebut agar relevan dengan permasalahan hukum yang ada di masyarakat. B. Kedudukan hasil ijtihad. Hasil ijtihad merupakan pendapat yang bersifat zani atau dugaan kuat. Hasil ijtihad itu mempunyai akibat hukum baik bagi orang yang ditanya maupun bagi mujtahidnya sendiri. Sedangkan bagi kaum muslimin, hasil ijtihad itu tidak mengikat dan tidak mengharuskan orang lain untuk mengikutinya. Bahkan pendapat hasil ijtihad seseorang tidak menghalangi orang lain untuk berijtihad dan menghasilkan pendapat yang berbeda. Sifat dasar ijtihad yang demikian itu membolehkan seorang mujtahid atau orang lain untuk meninjau ulang atau melakukan ijtihad baru untuk menetapkan hukum baru. Syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad sebagai berikut. Yang pertama, Islam dan merdeka. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Yang keempat, mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum meskipun dia tidak menghafalkannya. Yang kelima, mengetahui ilmu usul fikih karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad. Yang keenam, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama. Ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma'. Kitab yang dapat dijadikan rujukan diantaranya Marotib al-Ijma'. Yang ketujuh, mengetahui sebab turun atau asbabun nuzul suatu ayat dan sebab turunnya atau asbabul wurud suatu hadis. Begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan yang terakhir yaitu mengetahui mana hadis sahih dan hadis dhaif serta keadaan perawinya. Dalam hal ini pada masa sekarang cukup berpegang pada keterangan para ahli hadis atau muhaddisin seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Tingkatan mujtahid. Tingkatan mujtahid dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, mujtahid mutlak atau mujtahid mustakil, yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristimbat dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Para mujtahid ini paling terkenal adalah Imam Mazhab 4. Menurut Al-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak ada lagi. Yang kedua, mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak. Dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai mutlak muntasib, tidak mustakil tetapi juga tidak terikat dan tidak dikategorikan taklid kepada imamnya. Yang ketiga, mujtahid fil mazhab atau mujtahid tahrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dan menentukan berbagai landasan berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya. Yang keempat, mujtahid tarji, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid tahrij. Tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya dan cara memutuskan hukumnya, dan dia tahu bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain-lain. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan tingkat mujtahid di atas dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, ia tergolong masih kurang. Dan yang terakhir yaitu mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit. Dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.